hari Minggu pagi Nina harusnya lagi duduk santai sambil ngopi. Tapi lagi-lagi dia bolak-balik ke kamar mandi. Rasanya perih waktu buang air kecil. Dan ini udah yang keempat kalinya dalam setahun. Ya, Nina kena ISK lagi, infeksi saluran kemih yang nggak juga sembuh tuntas. Kalau kamu atau orang terdekatmu pernah ngalamin hal yang sama, stay tuned ya. Karena kita bakal bahas tuntas kenapa ISK sering banget kambuh, terutama pada wanita, dan gimana cara pencegahannya. Oh iya, buat kamu yang sudah bosan kena ISK nggak sembuh-sembuh, bisa kontak kami. Kami menyediakan terapi pengobatan herbal buat ISK yang aman dan original. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi di saluran kemih, bisa di ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Tapi yang paling sering kena, kandung kemih dan uretra. Kenapa wanita lebih sering kena? Karena uretra wanita itu lebih pendek daripada laki-laki. Jadi bakteri dari luar lebih gampang masuk dan naik ke kandung kemih. Nina adalah wanita karier aktif. Pagi-pagi udah berangkat kerja, suka nahan pipis karena sibuk, kurang minum, dan sering pakai celana ketat seharian. Awalnya dia pikir, cuman anyang-anyangan biasa. Tapi ternyata itu tanda-tanda ISK. Yang jadi masalah ISK-nya kambuh terus. ISK bisa kambuh kalau penyebab dasarnya nggak ditangani. Misalnya, sering nahan pipis, kurang minum air putih, higienitas area kewanitaan yang kurang baik, pemakaian sabun pembersih yang iritatif, seks tanpa buang air kecil setelahnya, dan yang sering terlupakan, kebiasaan cebok dari belakang ke depan. Semuanya itu bisa bikin bakteri E. Coli yang dari usus naik ke saluran kemih. Beberapa wanita juga punya faktor risiko tambahan kayak menopause. Karena penurunan hormon estrogen bikin dinding saluran kemih lebih tipis dan mudah iritasi diabetes yang menurunkan daya tahan tubuh. Penggunaan kateter atau riwayat operasi saluran kemih, kabar baiknya ISK berulang bisa dicegah. Nih, beberapa tips penting. Minum air putih minimal 2 liter per hari, jangan nahan pipis. Cebok dengan arah yang benar, dari depan ke belakang. Buang air kecil setelah berhubungan, hindari sabun pembersih yang wangi-wangi banget, dan pilih celana dalam berbahan katun, jangan yang terlalu ketat. Nina mulai merhatiin pola hidupnya. Dia nggak nahan pipis lagi, selalu bawa tumbler ke kantor dan lebih peduli sama kebersihan area kewanitaannya. Hasilnya, 6 bulan terakhir dia bebas dari ISK dan hidupnya jadi lebih nyaman. Kalau kamu ngerasa gejalanya makin sering atau ISK terus balik lagi meskipun udah minum obat, sebaiknya cek ke dokter. Bisa jadi ada kondisi lain yang mendasari kayak batu saluran kemih, kelainan anatomi, atau resistensi antibiotik. Jadi jangan anggap remeh ISK ya. Jaga kebersihan, ubah kebiasaan, dan jangan takut cek ke dokter. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Sampai ketemu di video berikutnya.